Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kita, yang menolong kita, menjaga dan menghibur kita sampai pada saat ini. Saya percaya dimanapun kita berada dan bagaimanapun situasi kita hari-hari ini, saya pastikan bahwa setiap kita yang menyaksikan renungan ini, kita sama-sama orang yang diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan mengoreksi kita, yang akan meneguhkan hati kita, yang akan memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi yang berat hari-hari ini, banyak orang yang masih sedang bergumul, banyak di antara kita yang masih berjuang, banyak di antara kita yang masih mengharapkan mujizat, banyak di antara kita yang masih membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Dan saya mau katakan begini, sebenarnya setiap orang, setiap kita, setiap manusia itu butuh yang namanya pertolongan. Entah itu kita merasa pertolongan itu datangnya dari keluarga, entah itu kita merasa pertolongan itu datangnya dari bos kita, entah itu pertolongan datang dari keluarga kita, teman kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan begini, sebenarnya seluruh manusia, semua umat manusia itu butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Kecuali kita termasuk kategori orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa hebat, orang yang merasa punya segalanya, orang yang merasa kita tidak butuh orang lain. Ya, orang yang merasa kita mampu dalam segala hal. Nah, itu beda hal. Kalau kita punya sikap sifat yang seperti itu, ya kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Tapi sadar atau tidak, semua manusia sebenarnya butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Minimal untuk keselamatan tubuh, jiwa, dan rohnya. Ya, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, itu tidak bisa menyelamatkan kita, itu tidak bisa menolong kita, itu tidak bisa membantu kehidupan kita. Ya, itu sebabnya saya katakan bahwa semua manusia tetap butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan lewat kisah seorang yang berjabatan tinggi, yang punya kedudukan yang baik di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah masyarakat, tapi dia sadar bahwa pangkatnya, jabatannya, kekayaannya itu tidak bisa menolong kehidupannya, tidak bisa membuat dia nyaman dalam banyak hal, dalam segala hal. Sehingga dalam satu titik tertentu dia membutuhkan yang namanya pertolongan, sehingga akhirnya dia mengenal Tuhan, tahu Tuhan, sehingga dia membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, saya ajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan ini yang saya bacakan dalam kitab Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah ini berbicara tentang seorang perwira yang saat itu ya memerintah, bekerja, dan punya tugas di daerah Kapernaum. Ya, dan seorang perwira ini memiliki anak buah atau anggota atau prajurit. Dan Alkitab mencatat salah satu anak buahnya ini atau prajuritnya ini sakit. Dan digaris bawahi di sana bahwa anak buah yang sakit ini adalah anak buah atau bawahan yang sangat dikasihinya. Ya, berarti bawahannya ini, prajurit ini adalah orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, orang yang senang membuat tuannya senang begitu ya, sehingga perwira ini kagum dan mengasihi dia begitu.
Nah, suatu ketika bahwa hamba atau prajurit ini, anak buah dari perwira ini sakit keras. Bahkan Alkitab mencatat hampir mati. Sudah dibawa ke berbagai tempat dan akhirnya tetap tidak sembuh juga. Sehingga suatu ketika dia mendengar sebuah cerita dan sebuah berita yang menarik tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup membangkitkan orang mati, Yesus sanggup melakukan mujizat. Sehingga perwira ini juga salah satu orang yang yakin, percaya, dan akhirnya dia timbul keyakinan, kepercayaan, dan itulah iman. Sehingga suatu ketika dia menjumpai para tua-tua Israel, para tua-tua Yahudi. Dia memohon supaya tua-tua Yahudi inilah yang menjumpai Yesus dan menyampaikan pesan dari perwira ini bahwa dia butuh pertolongan sebab anak buahnya, prajuritnya itu sakit keras dan hampir mati. Karena dia merasa bahwa perwira ini merasa dia bukanlah orang Yahudi, dia bukanlah orang yang layak dikasihani, sehingga dia menyuruh tua-tua Yahudi untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pergumulannya kepada Yesus, begitu. Nah, singkat ceritanya bahwa tua-tua Yahudi ini akhirnya mau menyetujui bahwa mereka yang akan bertemu dengan Yesus dan menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dari perwira ini tadi. Nah, di ayat yang keempat ini mencatat begini. Mereka datang kepada Yesus. Mereka ini adalah tua-tua Yahudi, orang-orang petinggi-petinggi, guru-guru agama orang Yahudi waktu itu, ya. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, ya. Katanya, ia layak engkau tolong. Kata ia di sini, mereka mengatakan perwira itu layak engkau tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kata ia layak engkau tolong ini, saya memberikan sebuah pemahaman bahwa kalau ada istilah ia layak engkau tolong, berarti ada kategori orang yang tidak layak ditolong Tuhan. Ya, nah malam hari ini itu sebabnya saya ingin mengajak kita bersama-sama dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang begitu banyak pergumulan ini, dalam situasi yang mencekam, dunia ini sedang bergejolak, dunia ini sedang menakutkan, dan kita pun sedang bergumul banyak hal, kita sedang berjuang dalam banyak hal, dan kita percaya, kita yakin bahwa kita juga adalah orang yang butuh pertolongan Tuhan. Kita adalah orang yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, karena kita tidak mampu dalam banyak hal begitu. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama, apakah kita juga orang yang punya kategori layak ditolong Tuhan atau tidak? Karena ternyata kalau dari kisah ini, firman Tuhan katakan, ia layak engkau tolong. Berarti ada orang yang tidak layak ditolong Tuhan. Nah, saya akan ajak kita bersama-sama, kalau kita adalah jemaat Tuhan, kalau kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang juga butuh yang namanya pertolongan Tuhan, mari kita akan belajar dari kehidupan seorang perwira ini. Apa penyebabnya? Apa yang menjadi alasan bagi tua-tua Yahudi, bagi orang-orang Israel ini memberikan sebuah rekomendasi, memberikan sebuah keyakinan ya kepada Yesus dengan kata ia layak engkau tolong. Ya, siapa perwira ini? Kenapa sampai tua-tua Yahudi juga berkata kepada Yesus, Yesus, kami butuh pertolonganmu, dia butuh pertolonganmu, dan dia layak engkau tolong. Ya, apa yang menjadi ciri khas kehidupan perwira ini? Apa yang menjadi sebuah penilaian yang positif dari kehidupan perwira ini yang dilihat oleh tua-tua Yahudi, sehingga mereka berani merekomendasikan, mereka berani memberikan sebuah pemahaman dan menyampaikan dengan tegas. Dia memberikan mereka perwira ini label sebagai orang yang layak ditolong Tuhan. Ya, nah saya akan ajak kita bersama-sama share malam hari ini. Nah, yang pertama, apa yang menjadi alasan tua-tua Yahudi mengatakan dia layak engkau tolong? Nah, di ayat yang kelima dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita. Bapak Ibu Saudara, perwira ini bukanlah orang Yahudi. Dia bukan orang Israel.
tapi dia bertugas waktu itu di Kapernaum, di daerah Israel waktu itu. Ya, tapi Alkitab mencatat walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia bukan orang Israel, tapi dia mengasihi bangsa kita. Artinya, apa yang menjadi alasan bahwa tua-tua Yahudi ini berkata kepada Yesus, dia layak engkau tolong? Nah, salah satu syarat orang yang layak ditolong Tuhan adalah hidupnya harus penuh dengan kasih. Kita harus hidup saling mengasihi. Walaupun mungkin itu tidak seagama dengan kita, walaupun itu tidak satu gereja dengan kita, walaupun mungkin mereka itu tidak satu suku dengan kita, bahkan tidak satu bangsa dengan kita. Sama seperti perwira ini, dia bukan bangsa Israel, dia bukan bangsa Yahudi, tapi dia mengasihi bangsa Yahudi, dia mengasihi orang Israel. Sehingga dia mendapat sebuah rekomendasi dari tua-tua Yahudi, dia layak engkau tolong. Orang yang hidupnya suka mengasihi, orang yang hidupnya penuh dengan kasih, orang yang hidupnya saling mengasihi, saya percaya Alkitab yang mencatat dia adalah orang yang layak ditolong oleh Tuhan. Nah, mari kita renungkan kehidupan kita. Apakah kita juga kategori orang yang mengasihi? Apakah kita juga adalah orang-orang yang suka mengasihi sesama kita? Bahkan Alkitab mengatakan lebih tegas lagi, kasihilah musuh. Nah, ini yang berat. Kalau mengasihi sesama kita, orang yang baik sama kita, kita kasihi, itu biasa. Tapi Alkitab memberikan kita sebuah pengajaran yang dahsyat. Kita harus mengasihi musuh kita atau orang-orang yang membenci kita. Ini sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, asal kita mau dengan segala kerendahan hati untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi landasan atau dasar sehingga tua-tua Yahudi ini berani memberikan rekomendasi kepada Yesus bahwa perwira ini layak ditolong Tuhan adalah yang kedua, dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Puji Tuhan. Nah, apa maksudnya sih Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya katakan bahwa perwira ini bukanlah orang Yahudi, dia bukan orang Israel, tapi di Alkitab dicatat dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah orang Israel, orang Yahudi. Artinya di sini bahwa berarti perwira ini adalah orang yang suka berkorban. Ya, dia berani membangun atau menanggung pembiayaan rumah ibadah orang Yahudi. Itu sesuatu hal yang mustahil kita lakukan sebenarnya kalau itu di luar kasih. Tapi saya percaya kalau ada kasih, kalau ada rasa takut Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya kita juga adalah orang-orang yang pasti suka berkorban, suka memberi. Karena Alkitab katakan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bahkan Alkitab katakan bahwa peringatkanlah kepada orang-orang kaya supaya mereka ya saling memberi, supaya orang-orang kaya itu tidak kikir begitu ya. Kita ingat bahwa sebuah cerita Alkitab yang mengatakan bahwa ada anak muda yang kaya, ada seorang yang kaya yang akhirnya meninggalkan Yesus karena Yesus katakan begini, jika engkau ingin sempurna, jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Dan Alkitab mencatat bahwa dia akhirnya meninggalkan Yesus sebab banyak hartanya. Nah, terkadang Bapak Ibu Saudara, dalam mengikut Tuhan ini kalau kita tidak mau berkorban, tidak mau berbagi, memang berat. Padahal Yesus ajarkan bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya, orang-orang Kristen harusnya adalah orang-orang yang suka memberi, suka berkorban. Sama seperti perwira ini, dia bukan orang Yahudi, tapi dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah orang Israel. Artinya dia adalah orang pribadi yang suka berkorban. Dia adalah pribadi yang suka memberi. Sehingga tua-tua Yahudi ini memberikan rekomendasi, dia layak engkau tolong. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita adalah pribadi yang ingin menjadi pribadi yang layak ditolong Tuhan, kalau kita juga merindukan kita juga adalah orang yang layak ditolong Tuhan, mari dalam dua hal ini saya akan mengajak kita bersama-sama. Yang pertama tadi, mari kita hidup saling mengasihi. Mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita, bahkan mengasihi kawan-kawan kita yang tidak satu agama dengan kita, bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun. Kita belajar. Saya pun sebagai hamba Tuhan masih bergumul dalam hal ini. Tapi saya percaya bahwa dengan kekuatan kuasa firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, itu akan terus memampukan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang suka berkorban.
Ya, kita harus menjadi pribadi yang suka memberi, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang-orang yang suka memberi, yang rela berkorban, sampai kita punya label orang-orang yang layak ditolong oleh Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada, kita menjadi orang-orang yang layak ditolong Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, hati kita penuh dengan kasih, kita saling mengasihi satu dengan lain. Yang kedua, pikiran kita dan hati kita adalah pikiran dan hati yang rela berkorban, yang suka memberi, yang suka menabur, sehingga kehidupan kita juga menjadi pribadi yang layak ditolong Tuhan. Saya berdoa dalam setiap pergumulan apapun yang kita alami hari-hari ini, surga melihat bahwa kita adalah orang-orang yang layak ditolong Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita rindukan saat ini dari Tuhan, percayalah kita akan menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya kalau kita adalah pribadi yang layak ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini menjamah, memberkati, dan meneguhkan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.